Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya kembali dengan sejarah peradaban Islam di kota Baghdad. Berbicara tentang perkembangan Islam di Baghdad, Baghdad adalah ibu kota Irak dan provinsi Baghdad. Nah, Baghdad merupakan kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Dengan populasinya pada 2003 diperkirakan mencapai 5.772 dan terletak pada Sungai Tigris pada 33 derajat 20 derajat utara dan 44 derajat 26 timur. Kota ini dulunya pernah menjadi pusat peradaban Islam. Nah, untuk asal mula namanya tidak diketahui pasti. Ada yang percaya ia berasal dari bahasa Persia, yaitu pemberian Tuhan. Bag artinya Tuhan dan dag pemberian. Sementara yang lainnya yakin bahwa ia berasal dari sebuah kalimat dalam bahasa Aramaik yang berarti kandang domba. Nah, ada sebuah dinding yang melingkar dibangun di sekeliling kota ini, sehingga Baghdad dikenal sebagai kota bulat. Sebelum mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 Masehi, Baghdad telah dihuni oleh manusia sejak tahun 4000 Masehi. Kota yang sering dijuluki kota 1001 malam adalah Baghdad. Kota ini merupakan kota negara Irak. Sebagai seorang muslim, kalian perlu memahami hal ini karena termasuk ke dalam materi sejarah Islam. Nah, bagaimana sih perkembangan Islam di kota Baghdad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tidak ada kata yang paling indah selain kata puja. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan Agnes Monica yang cintanya tak ada logika. Puji, marilah kita panjatkan ke Zat Ilahi Robbi yang telah menghiasi muka bumi ini dengan senyuman para mahasiswi yang berseri-seri. Allah benar-benar maha adil hingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah benar-benar maha pintar hingga wanita jadikan Allah romantis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis-manis membuat iman semakin menipis. Bahkan dompet pun. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan pada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang bertemu dengan Bapak Amin yang tampan dermawan. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan pakaian saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah ganteng. Tapi berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata. Berdirinya saya di sini hanya ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan atau sejarah kota Islam yang ada di Baghdad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk mengenal lebih dekat umat manusia dengan Islam. Selain itu juga agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam pada zaman tersebut, disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Salah satu hikmah mempelajari sejarah kebudayaan Islam di kota Baghdad adalah menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu lainnya, serta seperti para cendekiawan pada masa itu seperti Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Imam Hanifah, dan lain sebagainya. Untuk mengenal lebih dekat tentang kota Baghdad, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Baghdad merupakan kota yang dulunya menjadi pusat peradaban Islam. Kota ini berkembang pesat dan memiliki posisi penting dalam kegiatan perdagangan dan pendidikan. Hal ini tentunya juga penting bagi penyiaran Islam. Kota yang terkenal dengan julukan Kota 1001 Malam adalah Baghdad, yang merupakan ibu kota dari negara Irak.
Kota 1001 Malam atau Kota Baghdad didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Al-Mansur sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Kota yang terkenal dengan julukan Kota 1001 Malam adalah kota yang dulunya merupakan pusat peradaban Islam. Kota Baghdad pada abad 8 dan 9 berkembang pesat dan memiliki posisi penting dalam perdagangan dan pendidikan. Kota yang terkenal dengan julukan Kota 1001 Malam adalah Baghdad. Adalah salah satu kota yang terletak di antara Sungai Efrat dan Tigris. Setelah kekhalifahan Al-Mansur berakhir, ternyata kota Baghdad mulai mencapai masa kejayaannya. Kota yang terkenal dengan julukan Kota 1001 Malam adalah kota yang dikenal sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Tepat setelah kekuasaan berpindah ke tangan Khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yaitu Harun Ar-Rasyid. 1001 Malam adalah kumpulan cerita-cerita hikayat. Sebagian besar dari cerita tersebut berlokasi di Baghdad. Kisah-kisah yang diceritakan dalam kumpulan 1001 Malam antara lain yaitu Ratu Sasanid, Raja Syahrial, dan Simbad. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Mamun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa kejayaan ini pula julukan Kota 1001 Malam disematkan pada kota Baghdad. Sepanjang pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Baghdad disulap menjadi pusat peradaban dunia dan banyak melahirkan banyak karya terkenal. Selain itu, kisah 1001 Malam juga memuat kisah-kisah yang melambangkan kehebatan budaya Baghdad selama masa keemasan sebagai pemimpin dunia dan Islam yang diakui sebagai mana dikutip dari buku sejarah peradaban Islam. Nah, hadirin, itu dia gambaran dari sejarah peradaban Islam yang dimana kota yang terkenal dengan julukan 1001 Malam ialah Baghdad. Jadi kota Baghdad yang dijuluki dengan Kota 1001 Malam. Nah, apa sih perkembangan yang ada di kota Baghdad atau kemajuan yang diperoleh di kota Baghdad dalam segi pendidikan atau ekonomi? Yaitu pendidikan yang berdirinya Baitul Hikmah yang dirintis oleh Harun Ar-Rasyid dan berkembang pada masa Khalifah Al-Mamun dan sekarang menjadi perguruan tinggi. Nah, terus lembaga penerjemah dan pusat lembaga penelitian dan ada beberapa ilmuwan di masa itu seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Abu Hanifah dan lain sebagainya. Dan kemajuan dalam bidang ekonomi yaitu berdirinya pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang ekspor seperti kain, terus wol, kulit, ikan, dan lain sebagainya. Dan mari kita kembali ke kota Baghdad. Belasan abad lalu, tepatnya pada tanggal 30 Juli 762 Masehi, Khalifah Al-Mansur mendirikan kota Baghdad. Modal dasar kota ini adalah lokasinya yang strategis dan memberikan kontrol atas rute perdagangan sepanjang sungai Tigris ke laut dan dari timur tengah ke Asia. Tersedianya air sepanjang tahun dan iklimnya yang kering juga membuat kota ini lebih beruntung daripada ibu kota khalifah sebelumnya, yaitu Madinah atau Damaskus. Namun modal dasar tentu tak akan efektif tanpa perencanaan yang luar biasa. 4 tahun sebelum dibangun, tahun 758, Al-Mansur mengumpulkan para surveyor, insinyur, dan arsitek dari seluruh dunia untuk datang dan membuat perencanaan kota. Lebih dari 100.000 pekerja konstruksi datang untuk mensurvei rencana-rencana. Banyak dari mereka disebar dan diberi gaji untuk memulai pembangunan kota. Kota dibangun dalam 2 semi lingkaran dengan diameter sekitar 19 km. Bulan Juli dipilih sebagai waktu mulai karena 2 astronom, Naubah, Ahfaz, dan Masyallah percaya bahwa itu saat yang tepat. Karena air Tigris sedang naik, sehingga nantinya kota dijamin aman dari banjir. Memang ada sedikit astrologi di situ. Tetapi itu bukan pertimbangan utama. Batu bata yang dipakai untuk membangun berukuran sekitar 45 cm pada seluruh seginya. Abu Hanifah adalah penghitung batu bata
dan dia mengembangkan sistem kanalisasi untuk membawa air baik untuk pembuatan batu bata maupun untuk kebutuhan manusia. Setiap bagian kota yang direncanakan untuk jumlah penduduk tertentu. Dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengelolaan sampah juga tidak ketinggalan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, serta untuk menuntut ilmu atau bekerja. Semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. Negara dengan tegas mengatur kepemilikan tanah berdasarkan syariat Islam. Tanah pribadi yang ditelantarkan oleh dari 3 tahun akan ditarik kembali oleh negara. Selalu tersedia dengan cukup tanah-tanah yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum. Namun perencanaan kota juga memperhatikan aspek pertahanan terhadap ancaman serangan. Ada 4 benteng yang mengelilingi Baghdad. Masing-masing diberi nama Kufah, Basroh, Khurasan, dan Damaskus, sesuai dengan arah gerbang untuk perjalanan menuju kota-kota tersebut. Setiap gerbang memiliki pintu rangkap yang terbuat dari besi tebal yang memerlukan beberapa lelaki dewasa untuk membukanya. Tak heran bahwa kemudian Baghdad dengan cepat menunti kemegahan Ctesiphon, ibu kota kekaisaran Persia yang terletak 30 km di tenggara Baghdad, yang telah dikalahkan pada Perang Al-Qadisiyah pada tahun 637 Masehi. Baghdad meraih zaman keemasannya saat era Harun al-Rasyid pada awal abad 9 Masehi. Begitulah gambaran kota Baghdad yang dibangun belasan abad lalu. Perencanaan wilayah dan tata kota yang matang dan berstandar syariah mampu menciptakan masyarakat sehat fisik, jiwa, dan sosialnya. Meningkat ilmu dan kecerdasannya, berkah rezekinya, dan mereka dapat meninggalkan dunia dengan husnul khatimah. Sungguh kota yang membawa keberkahan dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sangat kontras dengan pembangunan tata kota hari ini yang hanya sekedar membangun gedung, masyarakat masih dihantui dengan kemacetan. Banjir di setiap musim hujan, kumuh permukimannya, tidak aman jalanannya, dan rawan terhadap bencana apa saja. Tata perkotaan yang jauh dari kota syariah sangat tidak terencana dan dekat dengan kemaksiatan. Hanya tata perkotaan dengan khalifahlah tata kota ideal dan mampu mewujudkan kesejahteraan. Hadirin rahimakumullah, nah itu dia sejarah peradaban Islam di kota Baghdad. Nah, saya akan mengambil kesimpulan bahwa kesimpulan sejarah peradaban Islam di kota Baghdad yaitu kota ini merupakan pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan politik selama berabad-abad sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad menjadi salah satu pusat kegiatan intelektual terbesar. Nah, kota ini menjadi kontribusi besar dalam bidang perkumpulannya para cendekiawan pada masa itu. Kota ini menjadi tempat kumpulnya para ilmuwan, filosof, dan membuat kontribusi besar dalam bidang matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga Baghdad menjadi pusat perdagangan yang paling penting di Timur Barat atau Timur Tengah, yang menghubungkan dunia Muslim dengan dunia Barat. Meskipun mengalami berbagai konflik dan invasi selama sejarahnya, Baghdad tetap menjadi simbol kejayaan umat Islam, warisan intelektual yang berharga bagi umat Muslim lainnya. Nah, cukup sekian materi atau ceramah saya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak dari Anda semua, karena Anda punya hati, saya punya hati, dan kita tidak boleh saling menyakiti. Hidupku kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Wassalamualaikum.
wabarakatuh.